Bener nih ada Sobat Cuan yang tiba-tiba sahamnya kena suspensi nih. Apa nih yang bisa dilakukan oleh Sobat Cuan? Apakah harus nunggu aja atau mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan? Oke, baik. Terima kasih. Pertama, suspensi itu pasti diawali oleh pengumuman bursa. Oke. Hmm. Nah, pertama yang harus kita cari adalah informasi bursanya dulu. Dari pengumuman bursa ini apa yang penyebab suspensinya dia. Apabila penyebabnya ada volatilitas, itu bisa menjamin kalau dalam kurun waktu 1 sampai 1 pekan akan dibuka suspensinya. Tapi kalau misalnya satu concernnya adalah bursa adalah GCG terkait laporan keuangan, terus ada gejala GCG yang buruk atau sebagainya, biasanya bursa suspensinya itu akan berlangsung lama. Kenapa? Karena dari tim penilai bursa itu mereka harus menganalisa dulu efek atau dampak atau kebenaran daripada berita tersebut atau terkait GCG tersebut. Jadi itulah kenapa periodenya berbeda antar volatilitas dengan GCG yang itu, Mas, seperti itu. Baik, berarti apapun yang terjadi kalau ada saham yang disuspensi, cari infonya dulu ya di Bursa Betul. Efek Indonesia Betul, untuk Mas. mengetahui alasan-alasannya begitu ya. Nah, nanti kalau sahamnya sudah akan dibuka dari suspensi, ini apakah ada pemberitahuan sebelumnya dulu? H-1, H-2-nya gitu, Mas? Betul, betul. Akan ada diberikan H-1 itu biasanya itu malam ya, ada berita kalau suspensi akan dibuka perdagangan besok gitu loh. Seperti itu. Baik, berarti tetap ya mengacu kepada Bursa Efek Indonesia Betul. informasi-informasi terlengkapnya. Nah, Mas Indra, kita gantian dulu nih ke Sobat Cuan kita yang sudah bertanya melalui Instagram di CNBC Indonesia dari @dedi_mo. Bagaimana ciri saham yang akan kena suspend dan apabila kita tidak sempat keluar, solusinya apa? Dan yang kedua, ini Asmi.Yahya, saham yang disuspend itu kebanyakan karena ARA nggak sih? Kok ARB enggak? Nah ini menarik nih karena udah kita bahas tadi ya. @koto.attire, nasib investor yang nyangkut di saham-saham yang disuspend karena Jiwasraya gimana tuh? Udah dibahas juga nih dikit tadi ya, dikasih teasernya sama Mas Indra. Mas Indra, langsung saja kita jawab pertanyaan dari Sobat Cuan kita via sosial media nih. Ciri saham yang akan kena suspend dan apabila tidak sempat menghindar begitu ya, tidak sempat keluar, solusinya apa nih? Oke, pertama ciri saham-saham yang disuspend itu dia biasa volatilitasnya tinggi. Nah, cirinya pertama kenaikan dan penurunan itu melebihi pergerakan historisnya atau dari pergerakan bursa efek. Misalnya bursanya negatif, dia hijau sendiri seperti itu. Kemudian secara kumulatif return dari total perdagangan harian itu, dia dalam berturut-turut mencatatkan return yang lebih tinggi daripada bursa efek tanpa diiringi sentimen atau berita apapun. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian juga bisa aja dalam daily tradingnya itu dia mencatatkan volatilitas higher and low-nya itu berkali-kali gitu. Jadi bahasanya itu naik turun sahamnya itu beranjak terus-menerus dalam satu hari itu. Jadi dia volatilitasnya sangat tinggi hari itu. Nah, itu akan masuk dalam ranah pemantauan bursa dan apabila pola itu berlanjut, maka akan dilakukan suspensi oleh bursa efek seperti itu, Mas. Kemudian Baik. mungkin agar terhindar adalah pertama kita pastikan saham-saham yang kita pilih itu, yang kita beli itu adalah saham-saham yang tidak bervolatilitas tinggi, kemudian unsur GCG-nya itu baik, yang dapat dibuktikan dari pertama dia nggak pernah telat laporan keuangan, terus mematuhi peraturan-peraturan OJK dan bursa efek terkait perdagangan dan juga pasar modal dan sebagainya seperti itu, Mas. Baik, saham yang tidak volatilitasnya tinggi begitu ya, berarti saham yang geraknya ini santuy gitu ya Mas Indra, naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan gitu ya berarti Mas Indra? Sebenarnya nggak bisa kita bilang pelan juga, yang penting volatilitasnya masih wajar. Kita contoh anggap di Antam saat ini. Antam ini kan saat ini bergerak volatilitasnya sangat tinggi ya. Naiknya sangat tinggi sampai pernah auto reject atas, pernah auto reject bawah. Tapi dia kenaikan dan penurunannya itu diri nggak sama sentimen news berita. Contohnya dari CNBC kan suka ada berita atau apa. Jadi ini masih masuk akal gitu bagi bursa. Apabila tiba-tiba ini saham yang tadinya tidur atau nggak bergerak, tiba-tiba naik kenceng, itu yang akan menjadi pemantauan bursa gitu loh. Karena tidak ada sentimen apapun di bursa, kemudian bursa efek melayangkan pertanyaan ke emiten juga merasa tidak ada aksi korporasi atau sebagainya, maka inilah yang di-suspend bursa efek. Takutnya para spekulan pasar ini mencoba bahasanya menggerakkan saham ini seperti itu, Mas. Baik, ini jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.